Itu nanti yang akan saya tanyakan berikutnya. Sekarang kebetulan ada Pak Agun dan Mbak Linda, seperti yang disampaikan oleh Pak Gandung, yang mengawal dan juga proses yang selama ini sudah dilakukan. Boleh flashback sedikit untuk menceritakan seperti apa sih kealotan proses yang ada di dalam sana ketika mengawal ini? Pertama, prinsip yang saya pegang dalam menyelesaikan undang-undang ini, Jogja itu istimewa sejak kelahirannya. Cukup lama. Dan dia berangkat dari nilai-nilai luhur ya, budaya. Nah, prinsip dasar yang saya coba selesaikan mengajak kepada seluruh pihak, tidak boleh ada satupun kekuatan partai politik yang tidak ikhlas. Jadi menyelesaikan DIK ini harus dengan keikhlasan. Fraksi kami juga dikatakan oleh Pak Gandung tadi, ini negara demokrasi, kita lakukan proses yang sangat mendalam. Jogja dengan perjuangan yang sudah kita lihat di video bersikukuh minta penetapan sampai meminta pernyataan dari rakyat, tanda tangan, juga hasilnya penetapan. Kami di Jakarta juga kami berdialog karena kita sudah menjadi negara demokrasi, negara maju, negara terbuka, juga terjadi dialog yang mendalam sampai pada suatu ketika saya mendapatkan amanah menjadi ketua komisi di bulan Januari tahun 2012. Jadi selama 2004-2009 saya tidak menyentuh sama sekali, tidak terlibat Pak Gandung. Tapi sejak Januari 2012 saya menjabat, prinsip itu saya pegang. Lalu saya melihat kalau berangkat dari budaya, sesungguhnya yang harus dilakukan adalah bagaimana mengkomunikasikan berbagai stakeholder yang ada. Berangkat dari budaya itulah keterbukaan, keterus-terangan harus dilakukan. Tidak berlebihan kalau kami mengatakan, saya juga anggota fraksi Partai Golkar yang tidak bisa berjalan begitu saja. Ada institusi partai. Kami menghadap pada ketua umum, kondisinya seperti ini ketua umum. Dan satu hal yang perlu dicatat oleh kita semua, ya, boleh ditanya pada Sri Sultan, juga boleh ditanya pada sejumlah orang yang saya sebutkan, itu clear menjadi berjalan. Karena pada waktu itu, pemerintah yang mengajukan rancangan undang-undang itu pada posisi pemilihan. Di satu sisi meminta penetapan. Golkar sudah firm penetapan. Nah, tapi masih banyak fraksi-fraksi yang pada posisi pemilihan. Nah, yang dimaksud dengan pemerintah dalam konstitusi itu adalah presiden. Tapi presiden tidak menjalankan otoritas kewenangannya serta-merta begitu saja. Pasti dia mendelegasikan kewenangan itu kepada menteri, kepada dirjen, kepada tenaga ahli. Sebagai seorang presiden, dia juga bersikap demokratis. Ternyata draft hasil tim pemerintah ini pemilihan. Tapi kata kunci yang pertama, saya berangkat dari pasal 18B ayat 1, negara mengakui, menghormati kekhususan keistimewaan daerah tertentu. Artinya, daerah istimewa Yogyakarta, keistimewaannya yaitu gubernur itu ya Sultan. Jadi kedaulatan itu sesungguhnya tahta untuk rakyat, peninggalan HB ke-9 itu, tahta yang dimiliki itu untuk mendedikasikan dirinya bagi rakyat. Nah, dia yang menjalankan amanah itu. Nah, sementara di pusat ini kan presiden. Nah, disinilah yang ingin kami katakan, dengan segala pendekatan yang baik, saya menghadap ke ketua umum, saya menemui Ngerso Dalam, komunikasi lewat Mas Joyo, Mas, akhirnya ketemu. Nah, difasilitasi itulah yang pada akhirnya kami bersyukur bisa ketemu antara Bapak SBY, Bapak Presiden, dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ketemu. Dan pertemuannya itu, Sri Sultan juga memberi semacam tanda petik persyaratan, monggo, Kerso, saya siap bertemu dengan Bapak Presiden dalam rangka menyelesaikan RUK ini, yang beliau meminta didampingi ketua umum kita. Apakah itu yang kemudian membuat cair? Betul. Dari situ, apakah langsung cair? Belum. Tapi paling tidak, prinsip dasar penyelesaian itu harus berangkat dari dasar keikhlasan, berangkat dari budaya, substansi bisa dibicarakan. Nah, itulah yang pada akhirnya bergerak, aspirasi kita lanjutkan dengan pendekatan keikhlasan, nyatanya sampai hari ini. Kami mengatakan bahwa ini benar adalah sebuah karya dari nilai-nilai budaya Jogja, yang ini undang-undang tidak hanya sekedar menjadi masyarakat Jogja, tapi ini milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena demokrasi yang mampu kita wujudkan lewat undang-undang ini adalah demokrasi yang asimetrik. Demokrasi yang tidak sama
antar provinsi yang satu dengan yang lain. Ada penerapan demokrasi di Aceh, ada di Papua, ada di Jakarta, dan ada di Yogyakarta. Tapi prinsip demokrasi, prinsip kedaulatan rakyat itu tidak dilanggar, karena tetap sultan yang bertahta yang akan menjadi gubernur sekalipun tidak menetapkan dirinya oleh dirinya, tapi yang menetapkan itu rakyat lewat wakilnya di DPRD yang pada posisi hari ini sedang melakukan proses verifikasi. Seandainya memang tidak memenuhi persyaratan, ya tidak bisa. Itu adalah poin-poin yang ada di yang Betul. kemudian sempat membuat alat Ya, kemarin. itu yang pada akhirnya posisi-posisi itu sampai pada yang dikatakan Pak Gandung tadi, karena memang tahta ini untuk rakyat, artinya bahwa sultan yang akan menjadi gubernur pun jabatan itu adalah semata-mata untuk rakyat, dan prinsip kedaulatan itu diputuskan oleh rakyat. Nah, rakyatlah yang akan memverifikasi sang sultan yang bertahta ini untuk menjadi gubernur. Di sanalah kita ada pertimbangan, ya. Yang memverifikasi ini kan partai-partai politik representatif rakyat yang akan mempereksi sultan. Nah, kalau sultan pada posisi diverifikasi masih berada pada posisi salah satu kekuatan, ini dikhawatirkan ada ketidakikhlasan, ada ketidakrelaan. Nah, disinilah kita yang mampu mengkomunikasikan. Persodalam menjawab, kalau memang itu perintah undang-undang, bukan saya mengundurkan diri. Tapi kalau itu perintah undang-undang untuk rakyat Jogja, untuk negara kesatuan Republik Indonesia, untuk demokrasi yang lebih baik, saya siap untuk tidak berpartai politik. Tidak berarti dia kehilangan hak berpolitik. Nanti kita tanyakan lebih lanjut. Tapi ada yang menarik ketika ini diperjuangkan cukup lama, hampir 9 tahun. Betul. Ya. Tapi kemudian kita bisa menyaksikan betapa sepertinya sangat mudah kemudian ketika ini dijadikan undang-undang. Ketika ditanyakan kepada anggota dewan, semuanya tiba-tiba setuju.